Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak dosen dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 6. Adapun topik yang akan kami bahas adalah simpanan tabungan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Gervasius Lubukpati dan Hilya Hasanah. Pengertian tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang dapat disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, ataupun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan juga adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi, pendapatan yang tidak dikonsumsikan disimpan dan digunakan di masa yang akan datang. Jenis-jenis tabungan ada 5. Yang pertama, tabungan konvensional. Bentuk tabungan ini paling banyak dimiliki oleh masyarakat, di mana dana yang tersimpan di tabungan bisa diambil kapanpun. Di rekening tabungan masih ada saldonya. Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang jumlahnya disesuaikan dengan tipe kartu dan persyaratan yang berlaku di bank tersebut. Yang kedua, tabungan investasi deposito. Tabungan ini gabungan atau kombinasi investasi dalam bentuk tabungan dan deposito, di mana nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk tabungan ini akan mendapatkan bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang ketiga, tabungan berjangka. Tabungan berjangka merupakan jenis tabungan yang penyetorannya dilakukan secara bertahap dan akan ditarik atau dicairkan di masa yang akan datang, baik sebagian maupun keseluruhan. Tabungan ini biasanya dilakukan oleh nasabah yang ingin membeli barang atau memerlukan dana yang beberapa waktu ke depan. Jenis-jenis tabungan yang keempat adalah tabunganku. Tabunganku adalah bentuk tabungan dengan setoran awal rendah, yaitu sebesar Rp20.000 dan bebas biaya administrasi. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung di masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki tabungan di bank. Yang kelima, tabungan anak. Jenis tabungan ini bertujuan untuk mendidik anak menabung di masa depan. Hal ini bertujuan tentu saja untuk mencegah sifat boros dan nantinya akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah terlilit hutang. Sarana penarikan. Sarana penarikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, buku tabungan. Setiap nasabah diberikan buku tabungan. Buku tabungan menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Buku tabungan merupakan bukti bahwa seseorang menjadi nasabah penabung di bank. Yang kedua, slip penarikan. Merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan penarikan tabungan melalui kantor bank. Slip penarikan diisi oleh nasabah antara lain nama pemilik rekening, nomor rekening, jumlah penarikan, angka maupun huruf, kemudian ditandatangani. Buku tabungan dan slip penarikan diserahkan kepada teller. Teller akan melakukan proses, selanjutnya nasabah akan menerima uang sesuai dengan jumlah penarikan. Yang ketiga, ATM atau anjungan tunai mandiri. Setiap nasabah tabungan diberikan kartu ATM. Kartu ini dapat digunakan untuk menarik tabungan di konter ATM. Kartu ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh bank agar dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Bank memperoleh fee bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah. Pada umumnya, bank membebankan fee bulanan sebesar Rp5.000 sebagai fee based income atas penggunaan ATM. Yang keempat, sarana penarikan lainnya. Sarana lainnya adalah formulir transfer,
yaitu sarana untuk melakukan transfer dana baik bank sendiri atau pemindah bukuan maupun bank lain atau antar bank. Untuk nasabah prima dapat diberikan layanan khusus yaitu penarikan dana dapat diantar dan setoran dana dapat diambil oleh petugas bank. Persyaratan bagi penabung. Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabahnya menjadi sempurna. Di samping itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabahnya. Ketentuan dan persyaratan simpanan tabungan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain, yang pertama, pembukaan simpanan tabungan. Calon nasabah akan diberikan formulir isian yang harus diisi dan dilengkapi dengan fotokopi identitas seperti KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Kalau calon nasabah mempunyai NPWP, kemudian melakukan setoran pertama minimal sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh bank. Umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah setoran simpanan tabungan. Pada saat pembukaan simpanan tabungan, nasabah melakukan setoran pertama yang jumlahnya ditentukan oleh bank, yaitu jumlah minimal yang harus disetor. Jumlah minimal ini untuk setiap bank bisa berbeda. Ada bank yang mensyaratkan setoran pertama minimal 50.000 dan ada juga yang mensyaratkan setoran pertama 500.000. Nasabah setiap melakukan setoran diwajibkan mengisi slip setoran atau deposit slip. Yang ketiga, saldo simpanan tabungan. Setiap tabungan harus mempunyai saldo minimal yang tidak dapat diambil oleh nasabah. Saldo minimal ini untuk setiap bank bisa berbeda. Tujuan saldo minimal adalah untuk berjaga-jaga membayar biaya administrasi jika nasabah bermaksud menutup tabungannya. Yang keempat, penarikan simpanan tabungan merupakan pengembalian dana dari tabungan. Setiap bank mempunyai ketentuan masing-masing tentang jumlah penarikan dana dan frekuensi penarikan dana dalam sehari. Untuk penarikan langsung di kantor bank, nasabah diwajibkan mengisi slip penarikan dengan tanggal, nama, nomor rekening, jumlah yang ditarik. Jumlah yang akan diambil tidak dibatasi, namun untuk penarikan jumlah besar, nasabah disarankan untuk memberitahukan sebelumnya agar dana disiapkan oleh pihak bank. Yang kelima, bunga simpanan tabungan. Bunga diberikan oleh bank sebagai balas jasa kepada nasabah yang telah menyimpan dananya pada simpan tabungan. Besarnya bunga tergantung kebijaksanaan bank. Perhitungan bunga menggunakan metode saldo terendah atau metode saldo rata-rata harian. Yang keenam, insentif. Dalam era persaingan yang semakin ketat, bank berusaha menarik nasabah dan calon nasabah dengan berbagai keuntungan dan fasilitas termasuk insentif, antara lain hadiah, undian, cenderamata, dan lain-lain. Yang ketujuh, penutupan tabungan. Yang pertama, penutupan atas permintaan nasabah. Yang kedua, penutupan karena tidak aktif. Yang ketiga, penutupan karena faktor lain, misalnya perubahan nama tabungan, bank, merger, dan lain-lain. Yang keempat, nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama 3 bulan. Perhitungan bunga tabungan. Terdapat 3 metode perhitungan bunga yang diterapkan oleh bank pada tabungan nasabahnya. Yang pertama, perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Dalam perhitungan ini, bunga tabungan akan didasarkan pada jumlah saldo terendah yang terjadi pada bulan laporan, di mana jumlah saldo tersebutlah yang akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan bunga. Berikut ini adalah contoh perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Bunga tabungan yang berlaku adalah 6% per tahun. Maka perhitungan bunga yaitu jumlah saldo terendah dikali suku bunga persen dikali jumlah hari pada bulan laporan dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Berdasarkan tabel di samping,
Saldo terendah yang terdapat dalam tabungan tersebut adalah 10 juta. Maka dalam menghitung bunga berdasarkan bunga terendah dengan cara berikut. Bunga tabungan yaitu 10 juta dikali 6% dikali 30 dibagi 365, hasilnya adalah 49,315. Bunga sebesar 49,315 merupakan bunga gross atau belum dipotong pajak. Maka pajak bunga tabungan tersebut yaitu 20% dikali 49,315 yaitu 9,863. Jadi, bunga yang diterima oleh nasabah yaitu 49,315 dikurang 9,863, hasilnya adalah 39,452. Perhitungan bunga tabungan yang kedua yaitu metode saldo rata-rata. Perhitungan bunga dengan metode ini didasarkan pada rata-rata saldo harian pada bulan berjalan, sehingga nilai rata-rata tersebut yang akan dijadikan acuan dalam perhitungan bunga. Berikut ini contoh tabelnya. Rumus perhitungan bunga. Saldo rata-rata harian dikali suku bunga persen dikali jumlah hari pada bulan berjalan dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Menghitung saldo rata-rata hariannya yaitu 10 juta dikali 3 hari sama dengan 30 juta. 15 juta dikali 2 hari sama dengan 30 juta. 22 juta dikali 9 hari sama dengan 198 juta. 12 juta dikali 2 hari sama dengan 24 juta. 11 juta dikali 11 hari sama dengan 121 juta. 14 juta dikali 4 hari sama dengan 56 juta dan dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 459 juta. Menghitung saldo rata-rata hariannya, 459 juta dibagi 31 mendapatkan hasil 14.806.452 perak. Menghitung bunganya, 14.866.452 perak dikali 6% dikali 31 dibagi 365 mendapatkan hasil 75.452 perak. Belum dipotong pajak. Menghitung pajak bunganya yaitu 20% dikali 75.452 perak sama dengan 15.090 perak. Maka bunga tabungan yang diterima oleh nasabah yaitu 75.452 perak dikurang 15.090 perak sama dengan 60.362 perak. Yang berikutnya, perhitungan bunga tabungan. Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo harian. Perhitungan bunga dengan menggunakan metode ini akan didasarkan pada besarnya saldo harian pada bulan berjalan, sehingga besarnya perhitungan mempertimbangkan saldo tabungan setiap harinya. Di sini kita juga menyajikan contohnya dan juga datanya serta penyelesaiannya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.